Bab 2746. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, batas atas. Tidak lama kemudian, Lu Chen kembali memasuki dunia. Namun, saat dia memanjat, Lu Chen benar-benar tercengang. Tempat di mana saya menaiki alam terakhir kali dikelilingi oleh rawa, dan gerbang alam atas muncul di rerumputan di tengah rawa. Dan kali ini, di mana ada rawa, ternyata itu adalah lembah tandus yang sangat besar. Kecuali angin dan pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sini, dan tidak ada kehidupan yang dapat dirasakan. Menatap ke langit, masih sama seperti dulu, masih malam, dengan langit berbintang tak berujung. Semua bintang berukuran luar biasa besar, dan cahaya bintang sangat terang, mengusir kegelapan lembah tandus. Titik pendaratan alam atas telah berubah. Pada saat itu, Lu Chen menyadari masalah yang sangat serius. Titik pendaratan di alam atas adalah acak. Terakhir kali saya muncul di rawa, kali ini saya muncul di lembah yang sepi, dan lain kali saya mungkin muncul di depan monster. Dengan kata lain, titik pendaratannya benar-benar berbeda dari titik pendaratan guru, dan guru telah berada di sana, hilang. Jika tuannya mendarat di tempat berbahaya, itu akan mendapat masalah besar. Sial, titik pendaratan di alam atas sebenarnya acak. Saya harap guru menemukan bahwa tempat yang dia tuju tidak benar, dan segera mundur dari jalur alam atas. Ketika dia khawatir, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tetapi dia mungkin juga mendengar suara yang sangat familiar di belakangnya. Sudah berakhir, leluhur tidak bisa kembali. Naga gendut, mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berbalik. Benar saja, dia melihat sosok Fei Long muncul dari gerbang alam atas yang tertutup dengan cepat. Saat Fei Long muncul, gerbang alam atas tertutup sepenuhnya, hanya menyisakan butiran batu yang tersisa di pasir, yang secara bertahap tertutup oleh angin dan pasir. Aku akan pergi, sial, dunia atas sangat berbahaya, kenapa kamu ikut-ikut bersenang-senang? Lu Chen berkata dengan marah. Apa ini berbahaya? Fei Long melihat sekeliling sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah terpencil ini bahkan tidak memiliki tumbuhan, dan tidak ada nafas kehidupan, apakah ada bahaya? Oke, kamu beruntung, kita telah sampai di tempat di mana tidak ada makhluk dari dunia atas. Lu Chen Mei memelototi Fei Long dengan marah, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa tuanku tidak bisa kembali, apa sebenarnya maksudmu? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa titik pendaratan di alam atas adalah acak, dan saya menyadari bahwa leluhur berada dalam masalah serius. Jalan alam atas, meskipun saya menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menelitinya, saya masih menemukan bahwa kekuatan bola dewa yang membuka jalan itu tidaklah tetap. Jika gerbang alam atas terbuka secara acak, itu berarti kekuatan bola dewa akan berubah setiap kali dibuka. Artinya, jika seseorang telah menaiki alam atas, sebelum kembali, tidak boleh ada orang kedua yang naik. Kata Fei Long, apa maksudmu? Mendengar ini, Lu Chen terkejut dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Artinya, saat leluhur naik ke dunia, kekuatan bola dewa berubah. Jika tidak ada yang menyentuh manik dewa itu, leluhur masih dapat menemukan manik dewa di alam atas, membuka gerbang alam atas dan kembali. Tetapi leluhur belum kembali, tetapi kakak laki-laki senior menyentuh bola dewa dan mengubah kekuatan bola dewa, lalu leluhur selesai. Saudara laki-laki naik ke alam semesta, bola dewa di sisi leluhur menghilang, dan datang ke sisi saudara laki-laki. Artinya, aku dan kakak senior bisa kembali, tapi leluhur tidak dapat menemukan pintu masuk untuk kembali. Fei Long berkata tanpa daya, pada saat itu, wajah Lu Chen menjadi gelap lagi, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ya, kakak laki-laki senior melakukan hal buruk dengan niat baik. Awalnya, dia ingin membawa kembali leluhur, tetapi akhirnya menghentikan retret leluhur. Kata Fei Long, aku membunuh tuan. Mata Lu Chen memerah, pikirannya menjadi kosong, penuh penyesalan. Mengetahui bahwa jalan menuju alam atas begitu indah, dia tidak berani menyentuh bola dewa dan naik ke alam. Tidak apa-apa sekarang, leluhur tidak dapat kembali, dan dia serta Lan Xiang terjebak di alam atas, yang setara dengan pelarian sempit, dan bahkan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Kakak senior, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, ini salahku. Aku harus menyalahkan diriku sendiri. Akulah yang meninggalkan latihan. Aku tidak menjaga gua peri dengan baik,
dan secara tidak sengaja membiarkan leluhur berkeliaran masuk. Saudaraku, tolong hukum aku, atau aku akan mati karena rasa bersalah. Fei Long sebenarnya berteriak dan mengaku dengan jujur, yang sangat jarang terjadi. Kamu bajingan, aku akan mengebiri kamu. Lu Chen memelototi Fei Long. Wajah naga gemuk menjadi pucat. Mesin, Lu Chen berkata dengan marah. Bisakah kamu mengubahnya ke tempat lain? Wajah naga gemuk membiru. Bisa, ubah itu. Dada, petik 2. Lu Chen melampiaskan amarahnya, namun pada akhirnya dia tidak mengebiri apapun, dia hanya memukuli Fei Long puluhan kali, dan amarah di perutnya sedikit mereda. Hanya saja saat kastanya dirobohkan, kepala naga gemuk pun bengkak hingga hampir berubah menjadi kepala babi. Lu Chen menyebarkan api ke Fei Long, dan itulah yang pantas diterima Fei Long. Siapa yang menyuruh pria gendut ini untuk tidak menjaga lubang dengan serius? Pada akhirnya, sesuatu yang besar terjadi, dan orang sungguhan yang mendominasi menjadi sengsara. Bocah gendut, sebaiknya kamu berdoa agar tuanku baik-baik saja dan cukup beruntung untuk bertahan hidup di alam atas. Lu Chen memandang Fei Long yang menangis sepanjang waktu, terlepas dari apakah Fei Long menangis karena kesakitan atau kesedihan, dan berkata lagi, suatu hari di masa depan, ketika saya secara resmi naik ke dunia, jika saya mengetahui bahwa guru telah meninggal, kamu akan memberikannya kepada guru. Mari kita dikuburkan bersamamu. Leluhur tua adalah orang yang beruntung, dan setiap musibah berubah menjadi bencana yang baik. Dia pasti akan selamat dan menunggu kita menyelamatkannya. Fat Long menyeka hidungnya dan menepuk dadanya lagi, dan berkata, mungkin, leluhur tua mendapat peluang besar. Dan berkultivasi menjadi dewa di alam atas, dan bahkan menjadi yang terkuat di antara para dewa. Saat kita resmi memasuki alam, kita harus bergantung pada nenek moyang kita untuk melindungi kita. Untuk terlibat, setiap makhluk abadi seperti semut di alam atas, dan bahkan tidak dapat menahan angin dewa yang kuat, sehingga dia dapat dengan mudah naik ke surga dan kembali ke singgasananya. Alam guru jauh lebih rendah dari alamku, dan bahkan aku tidak bisa mendapatkan kesempatan dari alam atas. Apakah begitu mudah baginya untuk mendapatkannya? Jika ada, itu akan menjadi keajaiban di atas keajaiban, mitos di balik mitos. Lu Chen mendengus, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Fei Long, tapi dia memiliki secercah harapan untuk itu. Atau, sang master tiba-tiba diliputi keberuntungan dan menemukan peluang besar saat dia naik ke dunia. Meski keberuntungan seperti itu sangat jarang terjadi, namun bukan berarti tidak ada. Siapa nenek moyangnya? Kami bisa meraih prestasi seperti itu, semua berkat nenek moyang kami. Keberuntungan kita selalu bagus, tapi nenek moyang ada di atas kita, keberuntungannya pasti lebih tinggi dari kita. Jika beruntung, semua keajaiban dan mitos akan muncul. Saudaraku, jangan khawatir, leluhur baik-baik saja, aku bisa menjaminnya dengan nyawaku. Fat Dragon menepuk dadanya lagi dan berkata, Lu Chen tidak menanggapi Fei Long, tetapi terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan hanya bisa berdoa memohon berkah dari guru. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Fei Long kehilangan kewaspadaannya dengan sembarangan, tapi itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Anda tidak bisa membunuh Fei Long, kan? Saudaraku, ayo kembali, kalau tidak kita mungkin tidak bisa kembali. Setelah sekian lama, Fei Long merasa lega melihat Lu Chen telah melepaskan banyak amarahnya, dan dia membujuk, Gao Hai, Aisan dan Souhu, mereka tidak tahu bahwa saluran batas atas itu acak, kalau mereka tidak dapat melihat kita, mereka juga akan membuka batas atas. Jika kamu datang ke pintu untuk mencari seseorang, maka kamu akan bermain besar. Petik 2. Mereka semua kembali beristirahat, kamu tidak memberitahu mereka apa yang terjadi di sini. Kata Lu Chen. Tidak, aku hanya memberitahu satu saudara. Kata Fei Long. Itu bagus. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak akan lari kembali ke gua peri untuk sementara waktu. Kita aman untuk saat ini. Lu Chen menghela nafas. Karena dia tidak berdaya, dia harus dengan paksa menyembunyikan kekhawatirannya yang tak terbatas terhadap guru di dalam gua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memandangi lembah besar yang tandus ini dengan serius, dan berkata, karena kita sudah di sini, mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah kita bisa melihatnya. Tidak dapat menemukan beberapa fetis untuk kembali. Petik 2. Meskipun ini adalah alam atas, tidak ada apapun di tempat hantu ini, kecuali batu pasir ini.
Fat Dragon menyeka air mata di wajahnya, segera berjongkok, mengambil segenggam pasir dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pasirnya dikatakan pasir dewa, tapi namanya tidak benar. Ia tidak memiliki kekuatan dan tidak berbeda dengan produk limbah. Tidak berguna. Petik 2. Lembah tandus ini bukan hanya pasir, pasti ada hal lain. Lu Chen mengirim angkatan udara ke arah Manik Dewa untuk menemukannya, agar tidak menemukan pintu masuk ketika dia kembali, dan kemudian dia mengambil langkah besar ke depan. Masih ada angin. Fei Long segera mengikuti, melihat bayangan pegunungan di kejauhan, dan berkata dengan gembira, saudaraku, ada gunung di sana, jadi akan ada hal-hal baik. Terlalu jauh. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kita tidak boleh menyinggung makhluk manapun di alam atas. Kita tidak bisa pergi terlalu jauh, atau kita akan mati. Sayang sekali, itu semua adalah gunung suci. Fei Long tampak menyesal, dan berkata, pasti ada sesuatu di gunung suci itu, bahkan jika kamu memilih beberapa gunung suci, rumput secara acak, itu akan sangat berguna. Bertahanlah di sini saja, jangan melebihi 1000 mil, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri jika menghadapi bahaya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia ingat bahwa ada banyak tanah suci di Chaos Orb, dan ada juga banyak tumbuhan tak dikenal dari alam atas. Terakhir kali dia pergi ke dunia, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan begitu banyak hal baik, semuanya tersebar di ruang kacau, tapi dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Saat Anda bebas, Anda harus mengidentifikasinya dengan cermat untuk melihat apakah ada sensi yang dapat menggunakannya. Jika ada, dikembangkan. Kamikaze di Huanggu tidak terlalu kejam, dan mereka berdua masih bisa menahannya. Mereka berjalan ribuan mil tanpa bertemu makhluk apapun, dan tentu saja tidak ada bahaya. Tetapi 1000 mil adalah batas yang ditetapkan oleh Lu Chen, dan mereka tidak dapat melebihi. Jarak ini, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri ketika bertemu dengan nyamuk dari alam atas. Lu Chen berjalan ribuan mil mengelilingi Manik Dewa itu, tetapi dia tidak melihat benda dewa yang berguna. Tidak ada apa-apa, kalau begitu, kembali. Suasana hati Lu Chen sedang buruk karena tuannya terjebak di alam atas, dan dia tidak ingin mengambil risiko untuk menemukannya lagi, jadi dia harus mengatakan ini. Tidak, ada sesuatu di bawah sini. Tanpa diduga, Fei Long menemukan sesuatu di bawah batu suci, dan mengeluarkan sekop peri, dan menyekop pasir dewa di bawah batu tersebut. Alam atas adalah tempat yang ajaib. Meskipun levelnya lebih tinggi dari alam bawah, tekanan ilahi sangat lemah. Alhasil, barang-barang di sini tidak sekokoh yang dibayangkan, melainkan mirip dengan negeri dongeng. Kalau tidak, mustahil bagi Fei Long menggunakan sekop peri untuk menyekop pasir dewa. Sama seperti ketika Lu Chen berada di alam atas terakhir kali, dia memindahkan banyak tanah dewa dan tanaman dewa. Kamu hanya peri, bagaimana kamu bisa merasakan ada sesuatu di bawah pasir dewa? Lu Chen bertanya dengan aneh. Kamu tidak perlu merasakannya, lihat saja. Fei Long berhenti dan menunjuk ke akar batu suci, di mana sebuah tenda ungu yang sangat samar terlihat. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda tidak dapat melihat akar dari batu suci itu sama sekali, dan akan ada tenda ungu samar. Apa ini? Lu Chen berjalan cepat, berlutut dan menyentuh tenda ungu di akar batu suci, dan segera merasakan dampak energi yang samar. Tidak tahu, pokoknya, itu hal yang bagus. Batu keramat ini tidak sederhana. Bagian atasnya terbuat dari batu tak berguna, tapi ada semacam energi di bawahnya. Saya curiga itu milik tambang suci. Fei Long melambaikan sekop peri dan terus menggali di sepanjang akar batu dewa. Dalam sekejap mata, Fei Long menggali sedalam beberapa kaki, tetapi dasar batu suci itu seperti akar pohon, menyebar ke tanah, seolah tidak bisa mencapai dasar. Dan bagian bawah batu suci itu berwarna ungu, dan itu juga penuh dengan tenda ungu, dan dipenuhi dengan energi yang samar-samar menakutkan. Tingkat energi semacam ini sangat tinggi sehingga Lu Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar saja, itu milik Tuhan. Fei Long melompat ke dalam lubang galian yang dalam, menyentuh bagian bawah batu dewa yang berwarna ungu, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Tambang dewa ini berbeda dari besi dewa biru ajaib. Tambang dewa senjatanya, tetapi biji yang menyediakan energi, mirip dengan batu roh di dunia fana dan batu peri di negeri dongeng. Petik 2. Apa nama benda ini? Lu Chen bertanya. Tambang dewa di alam atas terlalu maju,
dan saya belum banyak mempelajarinya, tapi beberapa buku casting memiliki pengenalan tentang biji di alam atas. Fei Long berkata lagi, bawalah beberapa tambang ilahi kembali ke alam abadi, dan saya akan dapat mengetahui apa nama tambang ilahi ini dan kegunaannya. Dapatkan beberapa untuk apa? Ambil semuanya. Selama masih ada energi, tidak ada yang tertinggal. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan, memeluk batu suci dengan kedua tangannya. Tidak bisa bergerak. Panggil lagi, tetap jangan bergerak. Pada akhirnya, Lu Chen bahkan memanggil tubuh pertarungannya, tapi dia masih tidak bisa menggerakkannya. Batu suci itu sepertinya telah berakar di alam atas, tidak peduli seberapa keras Lu Chen mencoba, batu itu tidak mau bergerak. Melihat ini, Fei Long tidak banyak bicara, dan terus bekerja. Karena tidak bisa dipindahkan, maka gali sampai ke bawah, toh bisa dipindahkan. Bahkan jika Anda menggali hingga kedalaman 10.000 kaki, Anda harus menggali semua tambang suci, dan kemudian membawanya pergi. Dalam sekejap mata, Fei Long menggali sedalam 10 kaki, dan tiba-tiba Lu Chen mengeluarkan peringatan bernada rendah. Fei Long, ada situasi, jangan menggali lagi, sebanyak yang bisa didapat oleh dewa milikku. Apakah ada situasinya? Mendengar ini, hidung Fei Long membiru karena ketakutan, dan buru-buru melambaikan sekop peri untuk menamparkan dewa yang digali milikku. Meski tambang suci itu tidak bisa dipindahkan, teksturnya tidak terlalu keras. Setelah ditampar oleh naga gendut itu beberapa saat, menghasilkan banyak terak. Dan Fei Long takut mati, jadi dia berhenti memotret setelah beberapa saat, dan buru-buru membersihkan terak tersebut dan melompat ke atasnya. Lu Chen berpikir bahwa teraknya terlalu sedikit, jadi ketika naga gemuk itu muncul, dia melompat turun, dan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menghancurkan tambang ilahi dengan sisikuannya. Kekuatan Lu Chen jauh lebih kuat dari Fei Long. Dengan satu pukulan, sebagian besar biji terlempar keluar. Tinju Miesi dipukul dengan cepat, dan dalam sekejap mata, Lu Chen telah menyerang ratusan biji besar. Saudaraku, berhentilah memukul, sudah terlambat jika kamu tidak melarikan diri. Saat ini, naga gemuk yang berdiri di atas lubang membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke arah utara, berteriak dengan sangat cemas. Mendengar peringatan Fei Long, Lu Chen secara alami tahu apa yang sedang terjadi, dan juga tahu bahwa tidak ada waktu. Segera, Lu Chen berhenti menghancurkan tambang dewa, dan menyapu potongan biji yang jatuh ke dalam Chaos Orb. Kemudian, Lu Chen melompat keluar dari lubang yang dalam, merasakan lokasi mesin Qi yang terpasang, dan memimpin Fei Long untuk memulai langkah ringan kekaisaran, dan berlari langsung ke belakang. Dan ada kejutan dari belakang, dan nafas kematian datang dari jauh, mendekat dengan cepat. Saudaraku, monster macam apa itu, kenapa begitu menakutkan? Sambil berlari dengan wajah pucat, Fei Long bertanya dengan kaget, mungkinkah ada ras hantu di alam atas? Tidak tahu, benda itu jelas bukan ras hantu. Klan hantu adalah produk kebetulan dari benua Yuanwu. Tidak ada yang namanya alam abadi, begitu pula di alam atas. Kemampuan Xiao Qian untuk menjadi peri hantu pada awalnya adalah sebuah kecelakaan, dan itu juga merupakan keuntungan dari mengikuti pasukan kita. Lagi pula, tidak ada hantu di tempat lain, dan monster itu juga bukan milik hantu. Lu Chen berkata sambil berlari, tapi mau tidak mau melihat ke belakang. Saya melihat, 100.000 mil jauhnya, ada sosok humanoid yang mengejar dengan kecepatan tinggi, semakin dekat. Dan sosok manusia itu sangat tinggi, tanpa daging dan darah, hanya tulang, seluruh tubuh adalah tulang. Kepala, wajah, badan, anggota badan, bahkan bola mata pada rongga mata semuanya terbuat dari tulang, tanpa sehelai kulit pun. Ini adalah monster humanoid, tidak ada vitalitas di tubuhnya, hanya udara suram dan mati, dan ada pancaran samar kekuatan suci yang menakutkan. Itu bukanlah kerangka, bukan makhluk, juga bukan ras hantu. Kecepatan monster ini sangat cepat. Sebelumnya dia masih jauh, tapi aku tidak menyangka dia hampir sampai di tempatnya dalam sekejap mata. Fei Long memegang 4 pot peri, namun tetap tidak bisa menahan rasa panik di hatinya, bahkan membuka penglihatannya, siap menahan untuk menutupi langit kapan saja. Jangan khawatir, manusia kerangka itu memiliki kekuatan supernatural, dan peri-perimu tidak dapat menghentikannya. Ini adalah cara terbaik untuk keluar dari alam atas secepat mungkin. Saat berbicara, Lu Chen sudah berada di tempatnya, dan dia menamparkan telapak tangannya,
dan angin dari telapak tangannya meniup pasir dewa, memperlihatkan manik dewa yang tersembunyi di bawahnya. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia mengulurkan tangannya, menekan manik ilahi, dan segera mengaktifkan kekuatan manik ilahi, dan pintu keluar dari saluran alam atas dengan cepat dibuka. Cepat, Lu Chen melangkah menuju pintu keluar, lalu meraih naga gemuk di belakangnya dengan punggung tangannya, menyeretnya mengikuti tren, dan berguling bersama naga gemuk itu. Saat dia memasuki lorong alam atas, Lu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya, secepat kilat, dan menekan manik ilahi di dalam lorong, dan pintu keluar segera ditutup. Pada saat pintu keluar ditutup, manusia kerangka itu baru saja tiba dan meraung marah saat dia melihat mangsanya melarikan diri dari bawah hidungnya. Mengaum, raungan meletus, mengguncang seluruh lembah tandus. Gelombang suara tersebut berdampak ke segala arah sehingga menyebabkan pasir dan batu beterbangan, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Dalam sekejap, batu pasir itu terhempas lapisan tebalnya, hanya menyisakan lubang besar yang dalam. Di tengah lubang yang dalam, ada seberkas cahaya yang berkedip-kedip, yang berubah dari terang menjadi redup. Itu adalah cahaya dari manik ilahi. Ketika bola dewa dengan cepat menjadi redup, bola dewa itu juga menjadi semakin kosong, seolah-olah saat cahayanya menghilang sepenuhnya, bola dewa tersebut juga akan menghilang. Manusia kerangka itu juga menemukan manik dewa, menatap manik dewa dengan heran sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengulurkan tangan tulang untuk mengambil manik dewa. Panggilan, tangan tulang itu meraihnya dengan kuat, tapi dia kesepian. Sebab, saat bola dewa ditangkap, cahayanya berkedip-kedip dan menghilang sama sekali. Jalan menuju alam bawah. Senzu adalah saklar saluran alam bawah. Bukankah semua jalan menuju alam bawah telah dimusnahkan? Era apa ini? Sungguh tidak masuk akal kalau masih ada bagian dari alam bawah yang dilestarikan dan muncul di wilayahku. Masalah ini harus dilaporkan, dan seseorang harus bertanggung jawab. Pada saat itu, semburan gelombang suara yang dahsyat meletus, menghancurkan lembah tandus itu hingga berkeping-keping. Segera setelah pintu keluar ditutup, Lu Chen terputus dari alam atas dan sepenuhnya kembali ke negeri dongeng. Adapun alam atas, Lu Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, Lu Chen dan Fei Long dengan cepat keluar dari lorong menuju alam atas, duduk di dalam gua, menarik napas, dan menenangkan jiwa mereka. Sangat dekat, jika Anda mengambil langkah lebih lambat, Anda pasti akan ditangkap oleh manusia kerangka, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Untung, Lu Chen cukup berhati-hati untuk mencari alam atas tanpa menjadi serakah. Dia menetapkan jarak aman, kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saudaraku, monster apa itu? Kenapa dia muncul di lembah kematian? Fei Long menarik napas, wajahnya dengan cepat kembali memerah, lalu dia bertanya. Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Saya tidak tahu banyak tentang alam atas, pada dasarnya mata saya gelap, dan saya tidak tahu apa-apa. Lu Chen menjawab dengan marah. Lain kali kamu pergi ke Cao Tianlin, kamu harus bertanya pada Dewa Roh itu. Kata Fei Long, untuk melihat Dewa Roh, kamu harus mengambil jalan dari alam atas. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika tidak, Dewa Roh akan meminta hutang padaku, apa yang harus aku berikan padanya? Saudaraku, saya akan mempelajari bagian batas atas secara menyeluruh sesegera mungkin, dan mencari tahu bagaimana cara memalsukan bagian batas atas sesegera mungkin. Fat Long berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, ketika saya melemparkan jalan batas atas yang baru, Anda dapat pergi menemui Dewa Roh, dan kemudian memanfaatkan saluran alam atas untuk meminta manfaat dari Dewa Roh. Dewa datang dari alam atas, dan pasti memiliki sesuatu dari alam atas. Maka, fetis ini adalah harta tak tertandingi di negeri dongeng. Petik 2. Dewa Roh itu sangat aneh. Saya curiga dia datang dengan tangan kosong, tanpa membawa apapun. Lu Chen berkata begitu. Mengapa saudara-saudara berpikir demikian? Fei Long bertanya. Saya pergi ke alam atas 2 kali dan mengalami kekuatan ilahi yang sebenarnya dari alam atas, jadi saya curiga Dewa Roh itu sedikit tidak normal. Apalagi kali ini, manusia kerangka itu pastilah monster yang kuat, tidak hanya memiliki nafas kematian, tapi juga memancarkan kekuatan suci yang menakutkan. Aku merasakan bahwa kekuatan suci manusia tulang itu murni, tetapi kekuatan suci Dewa Roh tidak murni, seperti perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Selain itu, Dewa Roh sangat takut pada satu orang, penguasa alam abadi Jalan Tongtian.
Tidak peduli seberapa kuat penguasa negeri dongeng itu, dia hanyalah peri, bukan dewa. Sebagai dewa, dia pasti tak terkalahkan di negeri dongeng. Bagaimana dia bisa takut pada peri? Jadi, identitas dan asal-usul Dewa Roh sangat diragukan, dan saya tidak terlalu mempercayainya. Lu Chen menganalisis dan berkata demikian. Jadi, Dewa Roh bukanlah dewa yang sebenarnya. Fei Long bertanya lagi. Tidak, dia adalah dewa. Jika dia bukan dewa, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan supernatural? Hanya saja kekuatan sucinya sedikit lemah, tidak cukup murni, menurutku dia meminjamnya dari suatu tempat. Kata Lu Chen, kalau begitu aku benar-benar tidak mengerti. Karena dia bukan dewa murni, mengapa memberinya jalur alam atas? Bagaimanapun, dia takut pada penguasa alam abadi, dan dia bersembunyi di hutan Chaotian. Kakak senior bisa mengabaikannya sama sekali. Fat Long mengerutkan bibirnya dan berkata begitu. Hanya sebagai upaya terakhir, saya akan membayar hutang dewa spiritual dan pergi jauh untuk mencapai langit. Tapi sekarang, aku belum mencapai titik itu, aku masih ingin mengembalikan jalan ke alam atas kepada Dewa Roh. Terserah kamu, setiap kali kamu membuat jalan baru ke alam atas, aku akan pergi menemui Dewa Roh. Juga, Dewa Spiritual hanya memberi saya waktu 3 tahun, dan sudah cukup lama sekarang, Anda harus menemukan saluran alam atas yang baru sesegera mungkin. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, Dewa Roh akan keluar untuk mencari seseorang sebelum dia melihatku membayar utangnya. Pada saat itu, jika saya masih tidak bisa pergi ke jalan Tongtian, maka saya hanya bisa menyerahkan satu-satunya jalan menuju alam atas. Jalan menuju alam atas adalah hal yang baik. Aku harus menyimpannya di tanganku, jika tidak, jika aku menyerahkannya, itu sama saja dengan memotong dagingku. Lu Chen menceritakan semua pemikirannya kepada Fei Long, hanya untuk mendesak Fei Long agar tidak malas, dan menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Saudaraku, aku akan mencoba yang terbaik. Mungkin tidak akan lama lagi kamu bisa membawa jalan baru ke alam atas untuk bertemu dengan Dewa Roh. Setelah Fei Long selesai berbicara, dia membuka cincin luar angkasa, menuangkan sedikit terak dari tambang ilahi itu, dan mulai mempelajarinya di tempat. Meskipun terak dari tambang dewa itu kecil, namun beratnya tidak ringan. Terak seukuran kelereng bisa memiliki berat hingga 100.000 jin. Terlebih lagi, terak dari tambang dewa ini mengandung energi tingkat tinggi, begitu banyak energi sehingga bukan merupakan bahan utama pengecoran. Bahan utama kastor tidak mengandung banyak energi, jika tidak, kastor tidak akan bisa dilemparkan. Misalnya, besi ajaib biru ajaib, bahan utama jalan menuju alam atas, tidak mengandung energi apapun, tetapi dapat digunakan untuk membuat artefak. Contoh lainnya, emas peri yang merupakan keistimewaan negeri dongeng juga tidak memiliki energi. Selama Anda memiliki pil binatang peri di tangan Anda dapat mengubahnya menjadi produk peri. Fei Long menemukan beberapa buku peri tentang bahan pengecoran, dan setelah membaca selama 1 jam, dia akhirnya menemukan apa itu ranjau dewa. Batu ilahi matahari ungu. Batu suci ini mengandung energi aneh, yang memiliki efek tambahan yang kuat pada pengecoran artefak, dan juga merupakan sumber energi tambahan untuk pengecoran artefak. Besi ilahi biru ilusi, batu ilahi matahari ungu, ditambah pil binatang ilahi di tangan seniorku. Fei Long tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera mengerutkan kening, dan menjadi bersemangat. Selamat, 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 selamat. Sial, apa yang kamu suka, jika kamu kentut, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan mempermainkanku. Lu Chen mengkhawatirkan keselamatan tuannya, melihat Fei Long tidak berbicara dengan baik, dia memukul Fei Long dengan kastanya. Oh, ketuk lagi, kepalaku hampir pecah, dan aku menjadi bodoh. Fat Long mengusap kepalanya, dengan wajah sedih terkuak, seolah-olah seseorang telah diretas selama 10 atau 8 hari. Aku maksudnya, besi dewa biru ajaib, batu dewa matahari ungu, dan pil binatang dewa sudah lengkap, dan aku yakin akan melemparkannya menjadi senjata dewa. Senjata dewa saudara itu mungkin telah jatuh. Lu Chen terkejut. Sungguh, naga gemuk mengangguk. Kalau begitu cepat lemparkan artefak itu, aku sangat membutuhkannya. Lu Chen menjadi bersemangat. Pada awalnya, saat menjadi kaisar di benua Yuanwu, Kaisar Zanyai dan Baihu dapat memperoleh pil binatang dewa dari Baihu. Pil Divine Beast telah disimpan sampai sekarang, dan akhirnya memiliki tempat untuk digunakan. Artefak hanya ditemukan di alam atas, tapi tidak di negeri dongeng.
Dikatakan bahwa di zaman kuno, jumlah jalan menuju alam atas sama banyaknya dengan rambut sapi, dan ada banyak dewa yang diturunkan dari alam atas di negeri dongeng, dan ada juga artefak di antara mereka. Namun kemudian, alam atas memadamkan kekacauan, para dewa dari alam atas memperbaiki negeri dongeng, menyingkirkan semua dewa di negeri dongeng, dan memusnahkan sebagian besar jalur alam atas, sehingga tidak ada lagi artefak di negeri dongeng. Jika Lu Chen memiliki artefak di tangannya, itu akan sangat bagus. Di negeri dongeng, tidak akan ada senjata peri yang bisa menandinginya. Tentu saja, tidak mungkin menjadi tak terkalahkan di negeri dongeng hanya dengan satu artefak tanpa budidaya yang sesuai. Namun, dengan artefak di tangan, itu akan sedikit meningkatkan kekuatan tempur Lu Chen. Jadi, bagaimana mungkin Lu Chen tidak bersemangat? Itu, kakak mau buat pisau panjang atau sarung tinju. Pedang panjang kakak sangat kuat, dan kemampuan tinjunya juga bagus. Kamu bisa menggunakan pedang panjang atau sarung tinju. Tapi hanya ada satu pil binatang ilahi, dan kamu hanya bisa melemparkan satu senjata ilahi. Tapi Fei Long bertanya seperti ini. Kamu masih berani membicarakan sarung tangan, tapi kamu belum membuatkannya untukku. Mengangkat sarung tangan, Lu Chen terbakar. Bukannya aku tidak melemparkannya, aku hanya lupa. Fei Long menggaruk kepalanya karena malu. Saya ingin pisau ajaib. Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan kemudian membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Meskipun Mie Sikuan kuat, ia selalu menjadi yang terbaik dari peringkat abadi. Biarpun kamu memakai sarung tangan, peningkatan tenaganya terbatas. Dan Zanxian adalah peringkat abadi tingkat super, tingkat lebih tinggi dari Mie Sikuan, dan kekuatannya lebih kuat, bahkan eksistensi yang melampaui peringkat dan tidak terkalahkan. Hanya ada satu pil binatang ilahi, jadi secara alami ia menempa pedang dewa, bukan semacam sarung tangan. Oke, aku akan membuatkan pisau ajaib untuk kakak senior, dan sepasang sarung tinju. Fat Dragon tersenyum, dan berkata, lagi, hanya saja sarung tangan itu bukanlah senjata dewa, melainkan senjata peri. Kalau begitu cepat dan lemparkan ke sini. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia mengambil potongan batu ilahi Xiang dari Chaos Orb dan menyerahkan semuanya kepada Fei Long. Batu suci Xiang itu cocok untuk dituang, dan bahkan cocok untuk membuat mekanisme, jadi tidak ada gunanya Lu Chen datang. Fei Long segera mengeluarkan platform casting, dan kemudian mengeluarkan semua bahan seperti besi biru ajaib, batu matahari ungu, pil binatang dewa, serta emas abadi dan pil binatang abadi, dan membantu Lu menenggelamkan kastornya di tempat. Fei Long adalah orang pertama yang melemparkan sarung tangan, dengan semua bahannya. Dengan pencapaian tinggi dari casting Fei Long, setelah 1 jam, sepasang sarung tangan tingkat peri dilemparkan. Sarung tangan tinju bermutu tinggi yang abadi. Lu Chen melepaskan sarung tangannya, dan segera meninggalkan gua tanpa menunggu Fei Long memalsukan artefaknya. Tetapi Lu Chen tidak kembali ke Sekte Bintang Surgawi, tetapi berlari ke puncak gunung seberang untuk berlatih di tempat dengan energi yang lebih abadi. Karena Fat Dragon tidak pernah melemparkan artefak, dan melemparkan artefak memerlukan meraba-raba, seperti menyeberangi sungai dengan meraba batunya. Oleh karena itu, Fei Long memperkirakan akan membutuhkan banyak waktu untuk berhasil menempa pedang ajaib, dan Lu Chen harus menunggu di sini. Lu Chen sedang berlatih di gunung seberang, dan dia juga bisa melihat gua peri di sisi Fei Long. Dia dapat membantu Fei Long menjaga gua dan mencegah orang lain memasuki dan mengganggu bengkel Fei Long. Faktanya, lokasi gua peri terlalu jauh, dan energi peri rendah, sehingga hampir tidak ada pemalas yang datang. Tetapi orang-orang yang tinggi, pendek dan kurus akan datang untuk mempelajari saluran alam atas, tetapi mereka semua dibujuk oleh Lu Chen untuk kembali. Setelah 7 hari penuh, Lu Chen hampir diambang menerobos ke tahap tengah dari keabadian sejati, dan baru kemudian sinyal naga gemuk terlambat keluar. Lu Chen segera bangkit, terbang kembali, dan memasuki gua peri. Saya melihat ada meja emas peri di tengah gua, dan sebilah pisau panjang diletakkan di atas meja emas peri. Pisau panjang itu panjangnya 1 kaki, seluruhnya berwarna biru, dengan pola pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya di badan bilahnya. Pola pisaunya mengandung energi yang kuat, dan memiliki aura pisau menakutkan yang memikat. Pisau panjang setingkat artefak. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, Lu Chen mengambil pisau ajaib itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, hanya untuk menyadari bahwa bilahnya sangat berat, setidaknya 100 juta kati. Pisau ajaib ada di tangan, kamu memilikinya di dunia.
Naga gemuk tertawa keras. Kamu akan mati jika kamu tidak menyanjung sedikit. Lu Chen memukul Fei Long dengan kastanya, lalu menyingkirkan pisau ajaibnya, dan hendak berbalik dan pergi. Saudaraku, kamu punya pisau ajaib, apakah kamu masih ingin pergi ke Gunung Ningku? Fei Long bertanya dengan cepat. Tidak, bahkan guru pun terjebak di alam atas, bagaimana saya bisa pergi ke Gunung Ningku? Saya ingin mundur dan berlatih, dan mencoba pergi ke Jalan Tongtian secepat mungkin. Jika tidak, saya tidak akan dapat melakukan apapun jika saya tidak memiliki cukup kultivasi. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah dan tuan keduanya terjebak di alam atas, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Basis budidayanya saat ini terlalu rendah, dan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri di alam atas, dan bahkan sulit baginya untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Oleh karena itu, dia harus bergegas ke alam atas agar memenuhi syarat untuk masuk ke alam atas. Tujuan pergi ke Gunung Ningku terutama untuk mendapatkan sejumlah pil binatang abadi, tetapi mungkin membuang banyak waktu. Namun dalam hal ini, dia tidak memiliki pikiran untuk pergi ke Gunung Ningku, dan ingin segera meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Adapun ramuan yang disediakan oleh Legiun, jika tidak ada lagi pil binatang abadi, cepat atau lambat persembahannya akan dihentikan, yang akan berdampak besar pada peningkatan basis budidaya Legiun fanatik. Atau, tunggu hingga basis budidayanya lebih tinggi, lalu dapatkan pil binatang peri. Melihat wajah jelek Lu Chen, Fei Long juga menebak bahwa Lu Chen sedang tidak enak badan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 5.000 anggota Legiun fanatik mampu mencapai pencapaian hari ini, itu sepenuhnya dibesarkan oleh Lu Chen. Anda tidak dapat mengandalkan Lu Chen untuk menyediakan sumber daya yang besar sepanjang waktu, bukan? Lu Chen bekerja sangat keras untuk Legiun dan membuang terlalu banyak waktu pelatihan, saatnya mengembalikan waktu kepada Lu Chen. Bagaimanapun, Legiun Zelot juga termasuk dalam jajaran makhluk abadi tingkat menengah, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada makhluk abadi lainnya. Yang terbaik adalah tidak menjadi beban bagi Lu Chen. Sebagai kepala Legiun fanatik, Fei Long tahu bahwa inilah gilirannya untuk memikul tanggung jawab berat seluruh Legiun demi Lu Chen. Kakak senior, yakinlah bahwa kamu dapat meningkatkan dirimu sendiri dalam pengasingan. Saya anggota Legiun fanatik, jadi kamu tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk pengembangan Legiun. Kata naga gemuk dengan serius. Itu semua terserah kamu. Lu Chen mengangguk, merasa sangat lega karena Fei Long bersedia berbagi tekanan untuknya. Hanya saja idealnya montok, tapi kenyataannya kurus. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berlari masuk dari luar, itu adalah Gunung Pendek. Aosan membawa kabar buruk, seorang tamu tak diundang masuk ke gerbang bintang surgawi untuk mencari Lu Chen, mengatakan bahwa jika Lu Chen tidak muncul, dia akan mengolok-olok pasukan Lu Chen. Dan itu adalah Jin Xian yang kuat dari Daluo, tetua Ming Xian yang hebat. Orang tua ini telah membuang orang-orang dari Sekte Abadi Yin Xuang, tetapi dia tidak kembali ke Gunung Ningku, dan bahkan melacak keberadaanku. Metodenya tidak biasa. Lu Chen mengerutkan kening, menyadari bahwa rencananya akan gagal, setidaknya dia tidak akan bisa berlatih dalam pelatihan tertutup di gerbang abadi bintang surgawi. Pada saat itu, ketika tetua Agung Ming Xian sedang melarikan diri, dia juga menyuruhnya pergi ke Gunung Ningku untuk menemui apakah dia baik-baik saja. Tanpa diduga, setelah Ming Xian yang lebih tua melarikan diri, alih-alih kembali ke Gunung Ningku, dia datang ke pintu dan mengancamnya dengan Legiun fanatik. Dengan cara ini, semua rencananya terganggu, dan tidak mungkin untuk tidak pergi ke Gunung Ningku. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh keabadian emas di puncaknya, dan sekarang dia memiliki pisau ajaib di tangannya, jadi dia mungkin bisa menghadapi Daluo Jin Xian yang terlemah. Tapi Penatua Agung Ming Xian bukanlah Luo Jin Xian yang lemah, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya sekarang, jika tidak, Penatua Agung Ming Xian tidak akan pernah ingin kembali hidup-hidup. Kakak senior, kenapa kamu tidak pergi, dan jangan menjadi sesepuh Ming Xian? Kata Fei Long. Tidak, aku pergi. Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana dengan 5.000 saudara dan saudari Legiun? Lu Chen menolak, dan berjalan keluar gua, memerintahkan sambil berjalan, aku tidak bisa tinggal di Zuzu lebih lama lagi, tapi kalian tinggi dan pendek. Gemuk dan kurus berempat, jangan malas, percepat belajar dari saluran alam atas. Ketika saya kembali, saya berharap dapat bertemu dengan Anda. Mereka telah membuat jalan baru ke alam atas,
jadi waktu yang saya buang untuk pergi ke Gunung Mingko akan sia-sia. Petik 2. Meninggalkan Gua Peri, Lu Chen terbang langsung, dan segera kembali ke gerbang bintang langit. Di alun-alun pusat Tianxing Xianmen, Sangguan Jin dan lainnya memimpin 5.000 tentara legiun dengan pedang dan pisau, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh dan mengepung alun-alun tersebut ke dalam lingkaran pertempuran kedap udara. Dan di dalam lingkaran pertempuran, berdiri seorang lelaki tua dari klan Ming, dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam. Dia adalah tetua agung dinasti Ming. Hei, Penatua Agung Ming Xian, kamu juga lolos, sungguh suatu berkah. Jauh di atas langit, terdengar tawa hangat Lu Chen. Setelah itu, Lu Chen berputar-putar di tengah tawa, dan mendarat tepat di depan Penatua Agung Ming Xian. Apa maksudmu dengan melarikan diri? Maukah kamu ngobrol? Saya Daluo Jin Xian yang kuat, apakah menurut Anda kedua orang dari Sekte Abadi Yin Suang itu tidak bisa menangkap saya? Sebaliknya, itu kamu baru dalam tahap awal keabadian sejati, Mushu tidak membunuhmu, kamu adalah takdir yang sebenarnya. Penatua Ming Xian memelototi Lu Chen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah Penatua Agung Ming Xian, dengan status yang sangat mulia dan harga diri yang kuat. Oke. Lu Chen, bajingan kecil bajingan itu, benar-benar kehabisan kata-kata. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia melarikan diri dengan nyawanya di depan begitu banyak orang? Bukankah ini menamparkan wajahnya, satu sama lain? Lu Chen tertawa, dan mengatakan apapun yang dia inginkan, agar tidak memberikan wajah apapun kepada Penatua Ming Xian. Penatua Agung Ming Xian datang ke pintu, dan itu bukan pertempuran mingkusan, jadi dia harus dikirim ke sana. Faktanya, lebih baik dikatakan itu taruhan daripada hadiah. Tetua Ming Xian yang hebat tidak berniat melepaskannya. Jika bukan karena keterampilan membunuh kelompoknya yang kuat, dia mungkin sudah menyerangnya sejak lama. Namun, Lu Chen juga tahu bahwa Ming Xian yang lebih tua tidak akan mati begitu saja, selama nilainya habis, inilah waktunya untuk menyerangnya. Klan Ming sangat membencinya, dan keluhan serta keluhannya tidak dapat didamaikan, dan cepat atau lambat mereka akan membunuhnya. Dia ingin membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini, hanya dengan menjadi lebih kuat, hal ini bisa menjadi mungkin. Pada saat itu, selama dia memenggal kepala Penatua Agung dari Dewa Dunia Bawah lainnya akan jujur. Saya di sini untuk mencari Anda harus tahu apa yang akan saya lakukan, dan Anda juga harus tahu apa misi Anda, jadi Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda. Penatua Agung Ming Xian mendengus dan berkata demikian. Tidak perlu diingatkan, saya tidak bilang tidak untuk pergi ke Gunung Mingko, kenapa terburu-buru? Lu Chen tersenyum, selama kamu tahu. Setelah kamu melarikan diri, kamu bahkan tidak pergi ke Gunung Mingko. Entahlah jika kamu ingin mundur. Saya tidak melapor kepada Tuan Kota Zuzu, ada baiknya Anda datang sendiri. Jika penguasa Kota Zuzu yang datang kali ini, akan sulit bagimu untuk menghadapinya, setidaknya kamu akan dihukum oleh penguasa Kota Zuzu. Penatua Agung Ming Xian berkata demikian. Oke, ayo pergi. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, menoleh untuk memberi beberapa patah kata pada Sangguan Jin, lalu terbang ke langit dan terbang langsung ke negeri dongeng pegunungan dan lautan. Penatua Ming Xian juga melompat ke udara, dengan cepat menyusul Lu Chen, dan mencegah Lu Chen terbang sendirian, dan menarik Lu Chen untuk terbang lagi. Orang ini mengatakannya dengan baik. Dia berkata bahwa level Lu Chen rendah dan dia terbang perlahan. Lebih baik biarkan dia terbang dengan cepat. Faktanya, orang ini takut Lu Chen akan mempermainkannya, dan Lu Chen akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri.